A. Kepribadian menurut perspektif behaviorisme Pavlov. Menurut Ivan Pavlov, perilaku manusia terbentuk melalui proses belajar dan pembiasaan dari lingkungan. Dalam teori behavioristik, kepribadian dipandang sebagai kumpulan perilaku yang dipelajari melalui hubungan antara stimulus dan respons. Behaviorisme menekankan bahwa lingkungan sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku seseorang. Jika suatu perilaku dilakukan secara berulang, maka perilaku tersebut akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk kepribadian. Dengan kata lain, seseorang tidak langsung lahir dengan kepribadian tertentu, tetapi kepribadian berkembang melalui pengalaman hidup, latihan, dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Menurut Pavlov, perilaku manusia dapat dibentuk melalui pembiasaan yang terus-menerus. Apabila seseorang sering menerima pengalaman positif, maka akan terbentuk perilaku yang positif pula. Dan sebaliknya, lingkungan yang kurang baik juga dapat mempengaruhi munculnya perilaku negatif. Ada beberapa contoh. Yang pertama, anak yang dibiasakan berkata sopan akan tumbuh menjadi pribadi yang santun. Yang kedua, siswa yang sering diberi motivasi itu menjadi lebih percaya diri dalam belajar. Yang ketiga, anak yang dibiasakan disiplin sejak kecil cenderung memiliki tanggung jawab yang baik. Yang keempat, seseorang yang sering mendapatkan penghargaan atas usahanya akan lebih semangat dalam melakukan suatu pekerjaan. Jadi, kepribadian itu terbentuk dari pengalaman belajar dan kebiasaan yang diperoleh dari lingkungan. Oleh karena itu, lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat memiliki peran penting dalam membentuk karakter seseorang. B. Struktur kepribadian. Dalam behaviorisme, Pavlov tidak membahas struktur kepribadian seperti ide, ego, dan superego. Pada Sigmund Freud, behaviorisme lebih menekankan pada perilaku yang dapat diamati secara langsung. Pembentukan perilaku terdiri dari 1. Stimulus, rangsangan dari lingkungan. 2. Respon, reaksi terhadap rangsangan. 3. Kebiasaan, perilaku yang terbentuk karena pengulangan. Menurut Pavlov, hubungan antara stimulus dan respon sangat menentukan terbentuknya perilaku seseorang. Jika suatu respon sering muncul setelah adanya stimulus tertentu, maka perilaku tersebut akan menjadi kebiasaan yang menetap. Contoh, guru memberikan pujian kepada siswa, stimulus. Siswa menjadi semangat belajar, respon. Karena sering dipuji, siswa menjadi rajin belajar, kebiasaan. Kepribadian terbentuk dari pola kebiasaan yang dipelajari melalui pengalaman. Oleh karena itu, perubahan perilaku dapat dilakukan dengan cara mengubah pembiasaan yang diterima individu dalam kehidupan sehari-hari. C. Dinamika dan perkembangan kepribadian. Menurut Pavlov, perkembangan kepribadian terjadi melalui proses belajar yang berlangsung terus-menerus. Lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat mempengaruhi pembentukan perilaku individu. Perilaku seseorang dapat berubah apabila mendapatkan pengalaman dan pembiasaan baru. Hal ini menunjukkan bahwa kepribadian tidak bersifat tetap, melainkan dapat berkembang sesuai proses belajar yang dialami individu sepanjang hidupnya. Lingkungan yang positif akan membantu individu membentuk perilaku yang baik, sedangkan lingkungan yang negatif akan dapat memunculkan perilaku yang kurang baik. Oleh karena itu, pendidikan dan pembiasaan sangat penting dalam perkembangan kepribadian seseorang. Contohnya, seperti anak yang sering diajarkan berbagi akan tumbuh menjadi pribadi yang peduli. Siswa yang awalnya malas belajar dapat menjadi rajin karena sering diberi motivasi dan penghargaan. Anak yang dibiasakan hidup jujur akan lebih mudah merasakan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang sering diberikan dukungan akan menjadi lebih percaya diri dalam bersosialisasi. Jadi, kepribadian bersifat dinamis karena dapat berkembang dan berubah sesuai pengalaman yang diperoleh individu. Perubahan perilaku dapat terjadi apabila seseorang mendapatkan latihan, pembiasaan, dan penguatan secara terus-menerus. D. Pembiasaan klasikal atau disebut dalam kata lain classical conditioning Pavlov. Pembiasaan klasikal adalah proses belajar ketika stimulus netral dipasangkan dengan stimulus alami secara berulang hingga akhirnya menghasilkan respon tertentu. Ya. A. Eksperimen Pavlov.
Yang pertama, makanan menyebabkan anjing mengeluarkan air liur. Yang kedua, bel dibunyikan bersamaan dengan pemberian makanan. Yang ketiga, setelah diulang beberapa kali, bunyi bel saja sudah membuat anjing mengeluarkan air liur. B. Bel tambah makanan sama dengan air liur. Bel ke air liur. Eksperimen ini menunjukkan bahwa perilaku dapat dipelajari melalui hubungan antara stimulus dan respon. Setelah pembiasaan terjadi, stimulus awalnya netral dapat memunculkan respon tertentu. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, siswa merasa senang ketika mendengar bel pulang sekolah karena bel dikaitkan dengan waktu istirahat. Yang kedua, anak merasa takut ke rumah sakit karena pernah merasa sakit saat disuntik. Yang ketiga, seseorang merasa lapar ketika mencium aroma makanan favoritnya. Yang keempat, anak menjadi semangat belajar karena terbiasa mendapatkan pujian setelah memperoleh nilai bagus. Perilaku dapat dibentuk melalui pengulangan dan pembiasaan. Semakin sering suatu stimulus dikaitkan dengan respon tertentu, maka semakin kuat pula perilaku tersebut terbentuk. Itu implikasi teori behavioristik terhadap bimbingan dan konseling. Teori behavioristik digunakan dalam bimbingan dan konseling untuk membantu mengubah perilaku melalui latihan, pembiasaan, dan penguatan. Pendekatan ini menekankan bahwa perilaku negatif dapat dikurangi dan perilaku positif dapat dibentuk melalui proses belajar yang tepat. Dalam layanan bimbingan konseling, konselor membantu individu membangun kebiasaan yang baik melalui latihan secara bertahap, penguatan positif seperti pujian, penghargaan, dan motivasi digunakan untuk meningkatkan perilaku yang diharapkan. Penerapan dalam bimbingan konseling yaitu 1. Memberikan penguatan positif reward atau pujian. 2. Membentuk kebiasaan baik. 3. Mengurangi perilaku negatif. 4. Melatih disiplin dan tanggung jawab. 5. Membantu mengatasi rasa takut atau cemas. 6. Membantu meningkatkan rasa percaya diri. 7. Membiasakan perilaku sosial yang baik. Contoh, guru BK memberikan pujian kepada siswa yang mulai disiplin. Siswa takut berbicara di depan kelas dilatih presentasi secara bertahap. Siswa yang sering terlambat dibiasakan datang lebih awal setiap hari. Anak yang kurang percaya diri diberikan motivasi dan latihan agar lebih berani tampil. Siswa yang sering melanggar aturan diberi pembinaan dan pembiasaan disiplin secara konsisten. Pendekatan behavioristik sangat bermanfaat dalam membantu individu mengubah perilaku secara nyata karena fokus pada latihan, pembiasaan, dan pengalaman langsung dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori behavioristik Ivan Pavlov, kepribadian terbentuk melalui proses belajar dan pembiasaan dari lingkungan. Perilaku manusia muncul dari hubungan antara stimulus dan respons yang dilakukan secara berulang. Lingkungan memiliki pengaruh besar dalam membentuk perilaku individu. Melalui pembiasaan, seseorang dapat membentuk perilaku positif maupun mengubah perilaku yang kurang baik. Dalam bimbingan dan konseling, teori Pavlov digunakan untuk membantu mengubah perilaku melalui latihan, penguatan, dan pembiasaan agar individu menjadi lebih disiplin, bertanggung jawab, dan mampu menyesuaikan diri dengan baik.